Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha Basyadara, jumpa lagi bersama saya Kisha Putri Wiliani dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam di pasar tradisional Langsa tak kunjung turun menyebabkan omzet pedagang merosot. Meski dalam kondisi yang terbatas, MTQ ke-37 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Pidi Jaya tetap meriah. Turnamen sepak bola antar klub di Kabupaten Aceh Selatan berlangsung meriah, apalagi diperkuat mantan para pemain Liga Indonesia. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Langsa tak kunjung turun. Sejak naik 3 bulan lalu, harga ayam masih Rp32.000 per kilogram sehingga omzet pedagang menurun. Kenaikan harga ayam karena meningkatnya permintaan untuk kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kebutuhan ayam untuk program makan bergizi gratis MBG juga tinggi. Jika harga ayam berkisar Rp27.000 per kilogram, saat ini masih mahal Rp5.000 per kilogram. Yang seperti yang kemarin, 32, sih begini ya, 32.000. Oh, bahkan mungkin jauh sebelum Maulid kemarin. Banyak yang habis karena gini, selama ini kan ada MBG. Jadi untuk Kota Langsa rata-rata hampir 2 ton satu hari. Jadi otomatis karena permintaan banyak, otomatis ya harga nggak akan turun ya. Ke depan ini 2012 tahun baru lagi nanti otomatis permintaan banyak. Iya. Udah agak berat, tapi mudah-mudahan kan juga susah nih kalau ayam karena ada yang bilang berjuang kan. Permintaan daging ayam untuk kebutuhan program MBG mencapai sekitar 2 ton per hari. Kondisi ini membuat persediaan ayam di pasar berkurang sehingga harga ayam masih tinggi. Harga ayam tinggi diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Namun kondisi ini tergantung dari stok pada peternak. Maunya kan balik kan gitu. Kayaknya kurang daripada biasa. Tapi 5 ekor, ini 2 ekor, 1,3. Kita beli. Usaha. Akibat masih mahalnya harga ayam, penjual makanan dari yang biasanya 5 ekor kini hanya 2 ekor per hari. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Secara Islam Aceh dan jajaran SKPA dan SKP. MTQ Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Aceh ke-37 digelar di Pidi Jaya. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 November 2025 diikuti oleh 23 kabupaten kota se-Aceh. Pada malam pembukaan, diselingi tarian Aceh, sayangnya kondisi lapangan tempat penonton ada yang tergenang air. Pembukaan MTQ Aceh ke-37 Pidi Jaya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Acara turut dimeriahkan tarian khas Pidi Jaya. Peserta lomba MTQ dari berbagai cabang seperti tilawah, qiraah, syahril, tahfiz, dan beberapa cabang lainnya. Dibagi dalam 3 kategori atau tingkat, yaitu tingkat ibtidayah anak-anak, sanawiyah remaja, dan aliyah dewasa. Sementara di lokasi venue utama, karena tanah baru ditimbun dan kondisi musim hujan, sejumlah titik tergenang sehingga membuat pengunjung kurang nyaman, seperti di depan lokasi tempat duduk para kafilah masih tergenang air. Bagaimana pemandangan dengan payah hari ini? Sangat indah, sangat meriah. Yang paling meriah dari kabupaten mana kira-kira? Pidi Jaya lah, dari kota saya. Ya, dari kami, Manado. Ya. Ya. Mulai tadi
Kak, banyak lapangan yang becek ini gimana Kak? Bukan suatu kendala ya buat kami yang akan tetap semangat untuk membiarkan hujan jadi Musabakah Tilawatil Quran yang ke-37 tahun 2025 di Pidijaya dibuka oleh Gubernur Aceh didampingi Bupati Pidijaya, anggota DPRA dan DPRK setempat. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya. Warga Gampung Lubuk Bate, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, antusias menyambut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Pengurus bersama warga dan anggota Babinsa juga telah menyiapkan kantor untuk operasional koperasi desa tersebut. Berbagai fasilitas kantor koperasi desa juga dipersiapkan pengurus dan aparatur Gampung. Untuk sementara, mereka meminjam aset milik Pemkab Aceh Besar yang sebelumnya merupakan rumah dinas camat. Pengurus dan anggota mengecat kantor dan mengadakan sejumlah perabotan agar koperasi desa segera bisa beroperasi. Mereka juga menggandeng Babinsa Koramil Ingin Jaya untuk mempersiapkan kantor sejak awal Juni 2025 lalu. Kebetulan saya Babinsa di sini dan saya membantu warga Kampung Lubuk Bate itu untuk mempersiapkan Koperasi Merah Putih ini. Yang seharusnya dari kemarin kalau memang tidak ada perintah lanjutan itu memang sudah mau berjalan. Tapi karena ada perintah dari Presiden yang terbaru bahwasanya bangunan itu harus ditanah sendiri, makanya kami sedang menunggu yang pasti untuk kapan bisa berjalan. Ya. Sudah mulai membenahi semua. Sudah mulai membenahi. Pengurus koperasi dan warga berharap Pemkab Aceh Besar dapat menghibahkan bekas rumah dinas camat ini kepada Gampung setempat. Selain lokasinya strategis, permintaan ini juga sesuai instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa Merah Putih. Untuk gerainya kita jalankan terus, apa yang mungkin kita jalankan sesuai dengan modal dari kampung. Sedangkan untuk yang lebih besar mungkin belum ada kapasitas, belum ada dari bantuan pemerintah. Kami berharap dari pemerintah supaya gedung ini bisa dihibahkan kepada kampung, kepada Koperasi Merah Putih Lubuk Bate. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk Koperasi Merah Putih Lubuk Bate. Gampung Lubuk Bate memiliki area lahan seluas 1.000 meter persegi untuk pembangunan gerai dan gudang, namun berada di desa tetangga. Selain persoalan lahan, pengurus KDMP kini juga tengah mengajukan modal ke bank milik pemerintah. Sebanyak 110 dari 350 keluarga di Gampung Lubuk Bate telah mendaftar sebagai anggota KDMP. Jumlah ini diharap menjadi modal awal bagi pengurus untuk memulai pengoperasian KDMP di Gampung tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.